Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Bu Rizka ini. Anak-anak akan belajar dengan tema 2 ya hari ini, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dengan subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana cara tubuh mengolah udara bersih dengan kita mulai pembelajaran 1. Oke, semoga anak-anak sehat selalu ya. Kita akan mulai pembelajaran yang pertama. Semangat! Baik anak-anak, sekarang kita akan coba mengamati bacaan pada pembelajaran 1 ya. Sekarang kita memasuki pembelajaran 1, Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makanan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, apakah anak-anak pernah mengalami hal yang sama dengan Dayu? Kita selalu melihat ikan-ikan itu terbuka dan juga menutup insangnya. Kemudian membuka mulutnya dan menutup insangnya. Apakah ikan-ikan tersebut menelan air? Pernah tidak anak-anak memikirkan hal tersebut? Nah, sebelum kita ke arah ke sana, kita akan melihat ya. Di sini kita ada yang namanya peta pikiran atau mind map. Di bawah ini ada mind map, di mana yang kuning ini merupakan inti atau gagasannya yang sedang dibicarakan, yaitu tentang Dayu dan ikan hias. Lalu kita ke arah atas, itu ada pertanyaan, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Maka anak-anak nanti bisa menjawabnya ya. Silahkan nanti anak-anak menjawab pada kolom atau kotak-kotak biru ini berdasarkan bacaan yang tadi sudah Bu Rizka bacakan di atas. Nanti akan Bu Rizka sampaikan di Google Classroom ya. Oke. Kemudian ini yang kedua adalah kita belajar tentang, kalau tadi adalah bagaimana ikan bisa bernapas ya. Sekarang kita lihat pernapasan pada hewan. Kita akan lebih dalam belajar tentang pernapasan pada hewan. Nah, pernapasan pada hewan yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah ya, atau nama latinnya itu vermes, dimana anak-anak harus tahu bahwa cacing itu tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Pernahkah anak-anak melihat cacing? Pasti kulitnya selalu basah ya, dan tentu berlendir. Kadang kita memegangnya itu kadang geli ya, dan juga licin begitu karena permukaan kulitnya itu berlendir. Nah, mengapa seperti itu? Karena cacing menyukai tempat yang lembab. Hal itu dilakukan oleh cacing untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, pada gambar ini anak-anak bisa melihat cacingnya ya. Nah, anak-anak coba diamati, di bawah permukaan kulit cacing itu sangat tipis sekali. Terdapat pembuluh udara, di mana saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Lalu pada darah cacing terkandung hemoglobin.
sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh, dan zat sisa pembakarannya berupa karbon dioksida dan tentunya uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, anak-anak bisa lihat ya, ini sangat tipis dindingnya supaya udara bisa masuk dan juga keluar. Nah, oke, sekarang kita berpindah yang kedua. Yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga juga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, namun alat pernapasan pada serangga itu berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga itu berupa trakea, ya. Apa anak-anak? Trakea yaitu merupakan sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nah, trakea ini mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Oke, nah di sini udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Lalu selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil tersebut. Lalu karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Oke, kita ulang sedikit ya. Berarti pernapasan untuk serangga itu adalah trakea. Kemudian kita berpindah yang ketiga, anak-anak. Nah, ini tadi ya, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Nah, ini tadi ikannya Dayu ya. Kita lihat sekarang. Ikan itu memerlukan oksigen supaya tetap hidup, sama dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Namun, pada ikan ini pengambilan oksigen melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan tentunya. Nah, anak-anak, ikan bernapas dengan organ khusus, mirip saringan. Anak-anak pernah mengamati tidak? Jika anak-anak punya ikan di rumah atau lihat di YouTube atau lihat ketika ikut orang tua belanja sedang membeli ikan, pernah ya melihat organ khusus yang mirip saringan yang disebut insang. Nah, insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Anak-anak, insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Oke, nanti kita bisa amati lagi ya. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada saat insang terdapat pembuluh darah halus, kemudian pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, itu tadi yang diamati oleh Dayu. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Air masuk keluar seperti pompa air. Nah, pertama-tama bagaimana ya? Tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Lalu kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan.
Nah, ini anak-anak bisa mengamati ya, mana insangnya. Nah, ini kita lihat, ini anatomi insang. Anatomi itu bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh ikan. Ini anak-anak bisa melihat yang mana yang dinamakan operkulum. Nah, sekarang kita ke bawah lagi. Ini ada 2 gambar tentang bagaimana insang tadi tertutup dan terbuka ya. Nah, oke. Gambar sebelah kiri menunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Sekarang kita berpindah ke gambar yang kedua, yaitu gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang seperti yang tadi diamati oleh Dayu. Oke, yang keempat, kita melihat alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Kita lihat contohnya, ini ada katak, di mana katak termasuk hewan amfibi ya, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, ini yang sebelah kiri ini ada kecebong ya, sedangkan yang di sebelah kanan ini sudah katak dewasa. Katak dewasa, kita lihat pada kecebong itu alat pernafasannya berupa insang ya. Ketika masih kecebong, alat pernapasannya masih insang. Sedangkan ketika nanti sudah menjadi katak dewasa, kecebong tadi berubah menjadi katak dewasa dan alat pernapasannya berubah menjadi paru-paru. Nah, begitu ya. Setelah kita lihat ini, setelah umur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan selain dengan paru-paru. Katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dan udara. Yang kelima adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Kita amati ya, ini kira-kira gambar apa ya? Ya jelas sangat mudah. Ini adalah gambar ular. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dilanjutkan ke paru-paru. Pernah mengamati hidungnya ular belum? Kalau Priska sih udah takut ya, tapi kalau untuk belajar melalui gambar ini it's okay. Yang kedua, ini kita lihat paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Jadi, meskipun ada perbedaan, namun cara bekerja alat pernapasannya hampir sama. Kemudian, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, maka lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Oh, jadi kita sudah
Priska juga pernah penasaran kenapa ya buaya itu dia bisa menyelam lama sekali di dalam kubangan air, bahkan sampai ditunggu-tunggu kenapa tidak muncul-muncul. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan jawabannya, bahwa lubang hidungnya si buaya tadi itu bisa ditutup selama menyelam. Nah, dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Siapa yang orang tuanya di rumah memelihara burung? Mungkin ada burung kutilang, burung lovebird, atau burung-burung yang lainnya ya. Kalau di rumahnya Priska sih pelihara burung lovebird, ya lumayan sih ada beberapa. Nah, Priska juga sering mengamati. Nah, seperti apa ya sistem pernapasan pada burung? Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Nah, paru-paru pada burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Oke, ternyata burung itu memiliki kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Nah, sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, jadi kita sekarang tahu fungsinya kantong udara tadi adalah untuk menyimpan udara. Ya, ketika tidak terbang, burung menyimpan udara sebanyak-banyaknya di kantong udara. Ketika nanti sedang terbang, burung hanya menggunakan sedikit ya, dia tidak bernafas. Oke. Pada gambar kita bisa amati ada inhalasi dan ekshalasi, di mana pada inhalasi itu kantong udara terisi, berarti posisi burung saat inhalasi itu tidak terbang. Kemudian ekshalasi, kantong udara kosong, paru-paru terisi. Nah, itu adalah proses ketika dia sedang terbang ya. Lalu kita lihat, kantong udara pada burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Lalu udara tersebut yang dihirup tadi kemudian disimpan dalam kantong udara, digunakan ketika saat terbang. Sehingga burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang. Jadi membantu memecah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Oke, yang ketujuh adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Ini hewan yang sangat familiar sekali ya, ada di sekitar kita. Itu kita lihat tuh ada sapi, kemudian ada kuda, ada kerbau, ada kambing, dan yang lain-lain. Nah, untuk mamalia merupakan jenis hewan yang menyusui anaknya. Ya, ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan untuk mamalia air yaitu paus, duyung, dan lumba-lumba. Kita lihat ini contohnya adalah kuda ya. Alat pernapasan mamalia yang terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Kita lihat ini punyanya si kuda ya. Kita lihat dimulai dari hidung, kemudian masuk ya sampai ke paru-paru. Nah, contoh mamalia tadi kuda mamalia darat ya. Sekarang kita lihat mamalia air. Nah, ini pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup pasti akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya terbuka.
Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, nanti tugas anak-anak, buatlah satu video ya. Buatlah satu video, jelaskanlah cara bekerja atau alat dan sistem pernapasan pada mamalia, kemudian pada burung, dan yang lainnya tadi yang sudah Bu Rizka jelaskan. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Tadi anak-anak sudah belajar banyak tentang bagaimana hewan dapat bernafas, kemudian bagaimana sistem pernafasan hewan. Nah, nanti anak-anak Bu Rizka beri tugas untuk membuat mind map ya, mind map yang tadi sudah dijelaskan pada salah satu hewan ya, pada salah satu saja. Boleh mamalia, boleh hafes, boleh pisces, boleh reptil, bebas yang mana saja. Kemudian buat video kalian menjelaskan mind map tersebut. Oke, terima kasih. Bu Rizka ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, hebat.